Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita dapat menghirup udara segar, kita merasakan kekuatan dalam tubuh kita, bahkan semangat penghiburan gairah dalam hati kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur, dan kita percaya pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan setiap kita orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami, yang tuntun langkah hidup kami setiap hari, setiap jam, bahkan setiap saat. Dan pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kami hidup yang baru, anugerah yang baru. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami di sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kami simpan dalam hati dan menjadi panduan kehidupan kami setiap hari, sehingga kami didapati sebagai anak-anak Allah yang baik dan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat pertama hingga 15. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat yang pertama hingga ke 15, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah upeti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat ke dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu.
kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu, batu pahat, untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri atau segala sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu, melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Amin. Demikian firman Tuhan. Berkati setiap kita yang membaca mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah bekerja ketika diawasi. Bekerja ketika diawasi. Dalam kehidupan kita hari demi hari, kita acap kali atau sering kali kita melihat ketika kita ada di traffic light, kita ada di lampu pengatur lalu lintas, sering kali didapati orang-orang yang melanggar, yang menerobos lampu merah. Mengapa mereka menerobos lampu merah? Karena tidak ada yang mengawasi. Satu kali ketika saya sedang menjemput anak dan kemudian berhenti di lampu pengatur lalu lintas karena lampu menyala merah, di samping saya ada dua sepeda motor, ibu-ibu saling berboncengan. Yang satu kemudian berkata, udah kita jalan aja lurus, terus aja, tidak ada polisi. Tapi ibu yang satu menyaut, kemarin suami saya baru saja ditilang ketika menerobos lampu merah. Ibu yang satu membalas lagi, itu karena ada polisi sehingga kena tilang. Sekarang nggak ada polisi nih, nggak apa-apa, yuk jalan saja. Dan kemudian dua sepeda motor ini meski lampu masih menyala merah, mereka menerobos lampu merah itu karena tidak ada polisi, karena tidak ada yang mengawasi. Demikian pula ketika kita mendapati ada orang-orang yang bekerja sebagai tukang membangun rumah. Acap kali kita juga menjumpai ketika mereka tidak diawasi, maka kemudian mereka bekerja dengan serampangan, dengan sembrono, memasang ubin menjadi tidak rata, kemudian membangun tembok tetapi tidak tegak lurus, karena mereka mengerjakannya asal-asalan, atau bahkan ada yang bermalas-malasan. Mereka hanya bekerja ketika diawasi. Ketika tidak diawasi, ketika tidak diperhatikan oleh para pengawas, mereka tidak dengan sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik, dengan sempurna. Demikian pula yang terjadi ketika pada zaman Raja Yoas, ketika ada tukang-tukang yang mengerjakan perbaikan kerusakan rumah Tuhan. Mereka tidak bekerja dengan jujur, mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada orang yang mengawasi. Perhatikan di dalam ayat yang kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Ini menarik, bukan saja para tukang-tukang yang memperbaiki rumah Tuhan yang tidak bekerja dengan jujur, dengan sungguh, karena tidak ada pengawas. Demikian juga Raja Yoas, dicatat di sana melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada itu mengajar dia. Bekerja ketika diawasi, taat ketika diawasi. Tetapi kemudian ketika merasa bahwa tidak ada orang yang melihat,
tidak ada orang yang mengawasi, tidak ada orang yang memberikan nasihat dan dorongan serta tuntunan, maka kehidupannya pun makin hari makin menjauh dari tanggung jawab yang harus diselesaikan, yang dikerjakan. Yoas, ketika ada Imam Yehoyada yang mengajar dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Imam Yehoyada tidak lagi mengajar, tidak ada lagi hidup bersama dengan Raja Yoas, Raja Yoas kembali hidup dengan menyembah kepada berhala-berhala. Raja Yoas kembali hidup untuk menyukakan hatinya sendiri, hidup dalam ketidakadilan, hidup tidak melakukan perintah dan kehendak Tuhan dengan benar dan sungguh. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita acap kali punya pengalaman yang sama. Bahwa ketika kita merasa seorang diri, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, maka kita acap kali melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan, apa yang jahat di mata Tuhan. Merasa tidak ada yang mengawasi. Kita melupakan bahwa Allah kita adalah maha tahu. Tuhan Allah kita maha hadir. Tuhan Allah kita senantiasa melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita putuskan, bahkan apa yang ada dalam pikiran dan kehendak kita. Jadi kita harus senantiasa disadarkan, jangan bekerja ketika diawasi, jangan hidup benar ketika ada penasehat, imam, atau pemimpin rohani dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa Tuhan Allah itu melihat segala sesuatu, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa yang kita putuskan, bahkan apa yang ada di dalam pikiran, hati, dan kehendak kita. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Allah senantiasa melihat. Terlebih setiap kita sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan Kristus hidup di dalam diri kita, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, mengingatkan kita, menegur kita, mengajar kita. Tapi acap kali kita tidak mau taat kepada pimpinan Roh Kudus, tidak mau mendengar dan melakukan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, karena merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat. Ayo Bapak Ibu Saudara Super Messenger, jangan hanya bekerja ketika diawasi, tetapi senantiasa hidup kita benar di mata Tuhan. Paulus berikan nasihat kepada kita, bagi setiap kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dikatakan oleh Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya dalam laku hidup kita sehari-hari merupakan bentuk persembahan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita, didapati melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yang baik dan yang sempurna. Jangan hanya kita melakukan,
ketika ada yang mengawasi. Jangan hanya kita melakukan kebenaran, kebaikan hanya ketika ada di gereja. Jangan hanya melakukan semua apa yang baik ketika dilihat orang. Oh, ada saudara seiman yang kenal saya. Oh, ada orang-orang yang mengenal saya. Saya harus berlaku baik dan benar. Tidak. Tetapi kita menyadari bahwa Tuhan Allah melihat segala sesuatu apa yang kita perbuat. Tapi kita percaya Yesus, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita senantiasa mengajar kita untuk hidup yang benar di mata Tuhan. Tidak seperti Yoas yang hanya melakukan benar di mata Tuhan selama ada Imam Yehoyada. Tidak seperti para tukang-tukang yang memperbaiki kerusakan rumah Tuhan, yang hanya bekerja ketika diawasi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, kami melakukan, mengerjakan, bertindak benar, baik ketika diawasi, dilihat oleh orang-orang. Kami kadang melenceng, kami melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ketika tidak diawasi, tidak dilihat oleh orang-orang yang kami tidak kenal. Ampuni ya Tuhan. Kami diingatkan kembali, Tuhan melihat segala sesuatu apa yang kami perbuat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan kami datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan, sucikan kami. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami senantiasa mengajar apa yang diperintah Yesus, kehendak Yesus yang harus kami nyatakan dalam laku hidup setiap hari, sehingga kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang menyukakan hati Tuhan, yang sempurna. Berkati untuk kami hidup taat oleh pimpinan Roh Kudus. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kami, senantiasa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat berhasil. Bahkan dalam pelayanan kami, perjalanan kami, Tuhan Yesus akan senantiasa sertai, karuniakan keselamatan, karuniakan perlindungan. Semua yang kami kerjakan didapati memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga Sobat Messenger, keluarga-keluarga setiap kami yang beribadah doa bersama-sama pada pagi hari ini. Berkati kami satu persatu ya Tuhan. Cukupkan apa yang jadi kebutuhan di tengah keluarga kami. Jikalau ada pergumulan, relasi antar anggota keluarga yang rusak, Tuhan pulihkan oleh kasih karunia, pengampunan, dan penerimaan. Apabila dalam kami ada yang sakit, yang lemah tubuh, jamah tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan. Berkati setiap anggota keluarga kami, senantiasa Tuhan akan menjagai dan melindungi. Mereka yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami, mereka ada di tempat yang lain, bahkan di negara yang lain, di kota yang lain, di pulau yang lain. Senantiasa Tuhan juga memelihara kehidupan mereka hari demi hari. Tuhan Yesus akan membuat berhasil segala usaha pekerjaan mereka, mencukupkan kebutuhan di tengah keluarga ketika menghadapi berbagai rupa-rupa tantangan, kesulitan, kesusahan, penderitaan. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik akan memelihara, akan menuntun, dan mengaruniakan jalan keluar. Berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani
di dalam kesehatan medis, senantiasa Tuhan berikan hikmat, kasih, dan pertolongan. Lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang bergerak di dalam bidang kesehatan, baik rumah sakit, klinik, ataupun pengobatan yang lain, senantiasa Tuhan Yesus, Engkau yang akan berkati pelayanan demi pelayanan, dapat mendatangkan kesembuhan, pemulihan bagi setiap mereka yang hadir. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dalam pelayanan kesehatan Kristen ini, sehingga terus boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang dilayani. Berikan hikmat pertolongan untuk para dokter, suster, para tenaga medis yang lain. Mereka dapat bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dalam melayani mereka yang hadir, yang datang. Senantiasa Tuhan Yesus, Engkau karuniakan pemulihan demi pemulihan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati untuk para tenaga medis yang melayani dari rumah sakit hingga puskesmas, bahkan sampai di pelosok-pelosok. Ada dokter, ada bidan, ada tenaga medis yang dengan kesungguhan mau melayani di tengah segala keterbatasan. Tuhan Yesus yang akan tolong, sehingga semua yang dikerjakan mendatangkan kesembuhan, pemulihan, kesehatan bagi rakyat Indonesia di tengah biaya pengobatan, perawatan yang mahal. Tapi sungguh Tuhan, Kau punya cara yang ajaib, sehingga pelayanan kesehatan di negara kami Indonesia ini terus dapat berkembang, sehingga semakin banyak rakyat yang dapat dilayani dan ada kesembuhan, pemulihan yang terjadi. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan berkuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan, penyertaan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, Tuhan Allah kita melihat segala sesuatu apa yang kita perbuat. Jangan hanya bekerja ketika diawasi, jangan hanya bertindak benar ketika dilihat orang, tapi senantiasa kita sadar Kristus hidup dalam diri kita, Roh Kudus hidup dalam diri kita. Dia berkata, bersuara, berfirman kepada kita untuk hidup benar, dan taatilah segala perintah Tuhan, suara Roh Kudus dan kehendak Kristus dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita. Amin.